Selamat sore Pak Win, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen sekolah. Saya Reina Atalia dengan NIM 67 2022 168. Saya Safira Zaria Putri dengan NIM 67 2022 319. Saya Ayu Faiza Islami dengan NIM 67 2022 033. Saya Kevin Kesalniwa dengan NIM 67 2019 022. Sistem manajemen informasi sekolah diciptakan untuk meningkatkan efisien pengolahan data dan tugas administrasi menggunakan teknologi informasi. Sistem tersebut memiliki fitur seperti otomatisasi, pemesanan data, pemantauan aktivitas secara real-time, dan penyediaan laporan analisis yang lengkap. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, sistem ini memiliki tujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisien kerja, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, diharapkan sistem ini dapat meningkatkan kinerja sekolah baik dari segi administrasi maupun layanan pendidikan. Jadi latar belakang dari tema ini, pengelolaan sekolah sering menghadapi tantangan seperti pencatatan manual, pengaturan jadwal yang rumit, serta kesalahan dalam administrasi. Hal ini menghambat kinerja dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen sekolah atau bisa disingkat SIMS menjadi solusi efektif. Dengan fitur seperti manajemen data, pencatatan kehadiran otomatis, dan pelaporan terpadu, SIMS membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan sekolah. Kemudian tujuan proyek, di sini ada 3. Yang pertama, tujuan umum, membangun sistem informasi terintegrasi yang efisien dan mudah diakses untuk mendukung pengelolaan administrasi sekolah, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memudahkan komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua, serta sekolah. Kemudian tujuan khusus, otomatisasi proses administrasi, peningkatan aksesibilitas data, laporan dan analisis data, komunikasi yang lebih baik, keamanan data, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, manfaat, mengurangi prosedur manual dan mempercepat akses informasi penting, memfasilitasi komunikasi dan laporan langsung untuk melibatkan orang tua, menyediakan informasi yang tepat dan dapat diandalkan guna, dan mendukung perencanaan dan pengelolaan sekolah dengan data yang akurat. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Pertama ada fitur. Di dalam fitur sistem informasi manajemen sekolah ini ada dashboard, manajemen data siswa dan guru, e-raport, presensi, serta pelanggaran. Teknologi yang kami gunakan ada HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk prosesnya kami menggunakan metodologi Agile, pengembangan iteratif, uji sistem, dokumentasi, dan pelatihan. Selanjutnya adalah di FD level 0, yaitu ada admin, siswa, dan guru. Nah, di admin ini mengelola data kelembagaan dan data mater, yang kemudian akan disimpan ke database kelembagaan dan database data. Di database data ini nanti akan ditampilkan ke buku induk yang akan diberikan ke guru. Selanjutnya adalah siswa yang bisa input presensi, nanti akan disimpan ke database data. Kemudian di guru bisa mengisi data raport dan memasukkan pelanggaran siswa. Untuk mengisi data raport ini nanti akan disimpan ke database raport dan memasukkan pelanggaran siswa nanti akan disimpan ke database BK. Selanjutnya adalah di FD level 1 kelembagaan, yaitu admin bertugas untuk mengelola data profil kelembagaan. Admin memiliki peran utama dalam proses ini, yaitu proses untuk mengisi data profil yang nanti akan disimpan ke database profil. Selanjutnya adalah DFD level 1, mater data dan buku induk, yaitu admin yang bertugas untuk mengelola data siswa, guru, wali kelas, yang nantinya akan disimpan ke database data. Dan dari database data ini akan dicetak data semua
yaitu siswa, guru, dan wali kelas, nanti akan diberikan ke admin. Selanjutnya adalah di FD level 1 e-raport, yaitu ada guru yang mengatur mapel dan mengunggah semesteran yang akan dimasukkan ke database e-raport. Nah, nanti di database e-raport ini akan dicetak dan kemudian diberikan ke siswa. Selanjutnya yaitu di FD level 1 presensi, yaitu ada guru yang mengatur kehadiran dan mencatat kehadiran guru. Kemudian nanti akan disimpan ke database presensi. Begitu juga siswa yang menginputkan kehadirannya, kemudian disimpan ke database presensi. Selanjutnya adalah di FD level 1 manajemen BK. Ada guru yang menginput data pelanggaran siswa, nanti akan disimpan ke database BK, kemudian akan diberikan ke siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya adalah metodologi. Metode yang kami gunakan yaitu metode Agile. Proyek Sistem Informasi Manajemen Sekolah akan menerapkan metodologi Agile untuk menjamin fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian selama proses pengembangan. Agile dipilih berkat pendekatannya yang bersifat iteratif, memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan secara langsung dan cepat menanggapi perubahan kebutuhan. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah perencanaan awal. Diskusi dengan pemangku kepentingan untuk menentukan visi, kebutuhan, dan backlog produk awal. Yang kedua adalah pengembangan iteratif. Proyek dibagi dalam sprint kurang lebih 2-4 minggu dengan perencanaan pengembangan, uji coba, dan evaluasi di setiap sprint berdasarkan masukan pengguna. Yang ketiga adalah desain dan prototyping. Pembuatan dan penyempurnaan prototipe antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik. Kemudian ada pengujian untuk melakukan pengujian unit, integrasi, sistem, dan UAT di setiap sprint untuk memastikan kualitas sistem. Kemudian dokumentasi, menyusun dokumentasi teknis, petunjuk pengguna, dan materi pelatihan. Selanjutnya, pelatihan dan implementasi, memberikan pelatihan kepada pengguna akhir dan meluncurkan sistem secara bertahap. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pemeliharaan, mengevaluasi keberhasilan proyek, merencanakan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Kemudian analisis kelayakan. Analisis kelayakan terdiri dari kelayakan teknis, yaitu terdiri dari teknologi modern atau HTML, CSS, JavaScript, PHP atau Node.js, dan MySQL. Yang kedua ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini terdiri dari anggaran dengan jumlah 45 juta, efisien operasional, mengurangi biaya manual hingga 30%. Yang ketiga ada kelayakan operasional, dengan dukungan manajemen, pelatihan pengguna, dan adaptasi proses sekolah. Kemudian rencana pengembangan, kita membuat WBS. WBS ini terdiri dari beberapa deliverable utama, yaitu perencanaan, analisis, desain dan implementasi, testing, dan hosting. Yang pertama, perencanaan. Ini bertujuan untuk menentukan dasar pelaksanaan proyek. Persiapan dan perencanaan seperti menentukan tim, membuat kontrak, dan menyusun jadwal. Kemudian outputnya adalah laporan perencanaan, output akhir dari tahap ini yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan. Kemudian analisis untuk memahami kebutuhan sistem dan permasalahan sekolah. Yang pertama, melakukan observasi dan identifikasi masalah. Kemudian menganalisis sistem berdasarkan dokumen dan wawancara dengan pihak sekolah. Menentukan tools yang digunakan untuk pengembangan sistem.
dan outputnya adalah laporan analisis yang berisi dokumen kebutuhan sistem. Kemudian desain dan implementasi ini, tahap ini bertujuan untuk membangun sistem berdasarkan analisis yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, membuat codingan front-end sebagai desain antarmuka pengguna, kemudian back-end fungsi sistem seperti pengelolaan database. Kemudian merancang basis data, membuat tabel dan struktur database, dan membuat ERD. Keempat, testing. Tahap ini bertujuan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Aktivitas utamanya, pertama, menguji sistem, mengidentifikasi bug, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian outputnya laporan bug dan perbaikan adalah dokumen hasil uji cobanya. Yang terakhir, hosting untuk memastikan sistem dapat diakses secara online. Hosting server atau domain sebagai proses deployment ke server, dan maintenance sebagai monitoring performansi dan melakukan backup data. Dengan WBS ini, seluruh tim dapat memahami tanggung jawab masing-masing, memastikan tidak ada pekerjaan yang terlewat, dan proyek dapat selesai secara efisien sesuai target yang ditetapkan. Hal ini juga membantu dalam alokasi sumber daya, pengelolaan waktu, dan pencapaian hasil yang diharapkan. Selanjutnya timeline. Yang pertama itu perencanaan sistem informasi. Durasi yang akan dikerjakan sekitar 9 hari, yang dimulai tanggal 2 Desember 2024. Lalu yang kedua ada analisis yang durasinya 8 hari. Yang ketiga proses desain dan implementasinya 1 bulan. Keempat testing 1 bulan. Hosting server 1 bulan 1 hari. Yang terakhir itu pelatihan penggunaan 1 minggu. Jadi total timeline yang dihasilkan adalah 2 minggu. Kemudian anggaran biaya. Yang pertama, kebutuhan perencanaan sistem informasi. Ini untuk mengidentifikasi kebutuhan finansial untuk setiap tahap proyek, termasuk perencanaan, pengembangan, implementasi, pelatihan, dan pemeliharaan. Ini dengan biaya 11.500.000. Kemudian yang kebutuhan kedua yaitu analisis. Ini untuk melakukan observasi, mengidentifikasi masalah, menganalisis sistem, mempelajari semua dokumen, mewawancarai pihak sekolah, dan menentukan tools yang akan digunakan. Ini dengan biaya 21 juta. Kemudian yang ketiga, kebutuhan proses desain dan implementasi. Untuk mulai merencanakan sebuah basis data dari pembuatan coding, dan ini menggunakan biaya 6 juta. Yang keempat ada testing. Ini untuk menguji sistem dengan biaya 500.000. Dan yang terakhir ada hosting server dan main. Ini untuk memastikan keamanan data dengan backup dan proteksi dari kehilangan atau kerusakan dengan jumlah biaya 4 juta. Jadi total semuanya yaitu 45 juta. Untuk selanjutnya ada tim proyek. Di sini ada yang pertama ada Herdaning Sandra dengan jobdesk sebagai project manager yang sudah berpengalaman selama 5 tahun dengan kualifikasi S1 Teknik Informatika. Untuk selanjutnya ada Safira yang memiliki jobdesk perencanaan dengan pengalaman selama 4 tahun dengan kualifikasi S1 Sistem Informasi. Selanjutnya ada Ayu dan Sandra memiliki jobdesk analisis sistem dengan pengalaman 4 tahun dengan S1 Sistem Informasi. Untuk selanjutnya ada Kevin dengan jobdesk desain dan implementasi dengan pengalaman 3 tahun dengan kualifikasi S1 Ilmu Komputer. Untuk selanjutnya ada Reina di mana jobdesknya itu untuk testing dengan pengalaman 3 tahun, kualifikasinya S1 Teknik Informatika. Dan selanjutnya ada Reina lagi dengan jobdesk hosting server dan maintenance berpengalaman selama 3 tahun dengan kualifikasi S1 Teknik Informatika. Selanjutnya resiko dan mitigasi proyek. Yang pertama resiko teknologi, itu termasuk resiko ketidakcocokan dengan sistem lama. Yang kedua mitigasi analisis awal, pengembangan prototipe, dan pengujian integrasi. Resiko kedua yaitu keterlambatan jadwal.
itu terdiri dari resiko penundaan proyek karena kendala teknis atau komunikasi, dan mitigasi rapat mingguan dan manajemen proyek berbasis milestone. Resiko ketiga yaitu resiko penggunaan. Resiko ini resistensi terhadap sistem baru, kemudian mitigasi, libatkan pengguna sejak awal dan berikan pelatihan intensif. Resiko keempat yaitu resiko kesalahan sistem. Resikonya yaitu bug yang mengganggu proses. Mitigasinya yaitu pengujian menyeluruh seluruh implementasi dan dukungan teknis berkelanjutan. Resiko yang kelima yaitu resiko ketidakcocokan dengan proses sekolah. Resikonya yaitu sistem tidak sesuai kebutuhan operasional. Mitigasinya yaitu analisis kebutuhan mendalam dan uji prototipe oleh pengguna. Resiko keenam yaitu resiko keamanan data. Resikonya yaitu kebocoran data atau akses tidak sah. Mitigasinya yaitu enkripsi, kontrol akses, autentikasi ganda, dan audit keamanan rutin. Resiko yang terakhir yaitu resiko biaya melebihi anggaran. Resikonya yaitu pengeluaran melampaui anggaran. Mitigasinya manajemen anggaran ketat dan persetujuan untuk perubahan spesifikasi. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Dengan identifikasi resiko yang matang dan strategi mitigasi yang terencana, proyek sistem informasi manajemen sekolah dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan resiko yang terkendali. Strategi mitigasi ini dirancang agar setiap potensi resiko dapat diminimalkan sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi sekolah serta pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.